Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai sesi perkuliahan Teknik Pemrograman Terstruktur 1 dengan menggunakan bahasa pemrograman pengantar yaitu bahasa C. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang seleksi kondisi, yaitu statement if dan statement switch. Sekarang seperti biasa kita akan buat dulu projectnya. Ya, kemudian kita pilih console application, pilih bahasanya adalah bahasa C, kemudian kita tulis pertemuan ke-5 ya. Nama projectnya adalah seleksi kondisi. Kita gunakan GNU C compiler ya. Oke ya, sekarang kita lihat ada main class main file ya, .c. Perintahnya isinya hello world, kita hapus saja. Kemudian seperti biasa kita beri nilai return value 0 kepada main function ya. Kemudian untuk statement kondisi kita harus memahami bahwa ada beberapa operator-operator kondisional yang harus kita pelajari. Operator-operator tersebut adalah, pertama adalah operator sama dengan ya. Operator sama dengan ini dilambangkan dengan dua simbol sama dengan sebanyak 2 kali. Nah, ini namanya operator equals atau sama dengan. Kemudian operator lebih besar ya, seperti biasa dia menggunakan simbol lebih besar. Kemudian lebih besar dari sama dengan. Lebih kecil. Kemudian lebih kecil sama dengan. Kemudian tidak sama dengan ya. Ya. Kemudian ada beberapa operator-operator yang istilahnya dia merubah bit dari operasi tersebut. Contohnya adalah operator dan ya, operator OR, kemudian operator XOR dan operator negasi. Ya, kemudian untuk operator konjungsi kita bisa menggunakan simbol yang hampir mirip dengan operator bit di atas, namun ada beberapa operator bit yang tidak digunakan seperti XOR. Nah, berikut ini adalah operator konjungsi, yaitu konjungsi dan atau and ya. Kemudian operator konjungsi untuk OR. Ya. Operator seleksi kondisi ada 2 dalam bahasa C ya, yaitu operator fungsi if ya dan switch. If ada 2 jenis, yaitu if saja dan if else ya.
Untuk bentuk dasar dari if itu adalah if, kemudian statement, ya, kondisi, kemudian statement. Ini adalah bentuk dasar dari if yang pertama. Bentuk dasar if yang kedua adalah if, kondisi, kemudian statement, else, statement. Ya. Kondisi ini seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu menggunakan operator-operator pembanding atau boolean atau nilai boolean. Ya. Nah, terkadang kedua bentuk ini itu digabung, ya, sehingga muncul seperti terlihat sebagai sebuah statement if yang tersendiri, yaitu if, else if, dan if, ya, atau else, ya. Sebenarnya ini adalah penggabungan dari dua bentuk yang di atas ini, ya. Jadi bentuk yang ketiga sebenarnya adalah bentuk kombinasi, ya. Jadi bentuknya adalah if, kondisi, kemudian statement, ya. Kemudian berikutnya adalah if, ya, bukan if lagi tapi else, ya. If, ya, else ini sebenarnya adalah statement, ya, tapi statement ini kita gunakan if kembali, kondisi, kemudian statement, lalu else statement, ya. Jadi kalau misalnya bentuk kombinasi ini adalah sebenarnya adalah if yang kedua, bentuk if yang kedua digabung dengan if yang pertama, bisa if kedua semua, ya. Jadi if, kondisi, statement, kemudian else, ya. Ini bentuk pertama, ya, yang kedua. Namun di bagian statementnya dirubah menjadi bentuk if lagi, ya. Jadi sebenarnya di sini ada dua if atau if bertingkat. Oke, sekarang kita ambil contoh. Misalnya saya punya nilai, ya, misalnya integer a sama dengan 10, kemudian integer b sama dengan 20, ya. Untuk bentuk pertama, if a misalnya sama dengan b, maka kita bilang cetak printf a sama dengan b, ya. Yang jelas hasilnya ini adalah salah. Hasilnya adalah salah karena a dan b tidak sama dengan. Ketika kita jalankan, maka tidak ada hasil yang ditampilkan karena a tidak sama dengan b. Lalu jika kita ingin melakukan kondisi selanjutnya dengan bentuk kedua, kita tambahkan else, ya, print f, ya, a tidak sama dengan b, ya. Maka dia akan muncul a tidak sama dengan b. Dengan kondisi selanjutnya, kita akan mencetak lagi if, misalnya kita akan mencetak lagi apakah a kurang dari b atau a lebih besar dari b. Misalnya a kurang dari b, maka kita cetak printf, ya,
A kurang dari B. Lalu apakah jika selainnya adalah printf A lebih besar dari B. Ya. Kalau misalnya kita cetak, maka akan muncul ya A kurang dari B, A tidak sama dengan B, dan A kurang dari B. Ini kita kasih escape untuk pindah baris supaya tidak menumpuk. Ya. Lalu ada juga operator ya yang fungsinya mirip dengan fungsi seleksi kondisi. Misalnya contoh adalah A sama dengan B. Operatornya adalah tanda tanya. Jika A lebih sama dengan B, maka kita akan print ya A sama dengan B. Jika tidak, maka kita akan print F ya A tidak sama dengan B, titik koma. Ya, dia akan muncul hampir sama dengan statement kita yang pertama. Jadi di sini adalah kondisi, kemudian operatornya operator yang kita gunakan adalah operator tanda tanya. Kemudian di sini jika benar, kemudian statement yang dijalankan jika salah. Ya, ini adalah bentuk penggunaan statement if. Ya, switch adalah sebuah statement yang akan memilih nilai yang kita gunakan berdasarkan kasus-kasus tertentu. Ya, misalnya switch bentuknya adalah switch kemudian sebuah nilai, lalu ya menggunakan kurung kurawal untuk menandakan bahwa switch ini dimulai dari kurung kurawal dibuka sampai kurung kurawal yang ditutup. Lalu setelah kita menaruh nilainya di dalam statement switch, nilai tersebut akan kita seleksi. Misalnya contohnya case. Nah, ini baru kondisi. Kemudian dimulai dengan titik 2. Semua kondisi yang terpenuhi dia akan dijalankan di bagian statement, lalu diakhiri dengan perintah break. Ya. Kondisi 1. Kemudian case kondisi 2 dimulai dengan titik 2 ya. Namun kali ini kita tidak menggunakan break. Jadi kita menggunakan langsung statement. Lalu berikutnya adalah default. Default adalah statement dalam switch yang menyatakan jika semua kondisi tidak terpenuhi, dia harus menjalankan statement tersebut. Ya. Ya, kita akan kasih contoh dengan nilai misalnya integer A ya. A sama dengan misalnya 5. Kemudian kita switch A ya. Case misalnya A itu misalnya
1 sampai 4. Nah, ini statement 1 sampai 4. Kita bisa gunakan titik 2 ya. Kemudian statementnya misalnya print ya f nilai A di antara 1 sampai 4. Kemudian kita kasih break. Misalnya case 5, maka kita cetak printf ya. Misalnya nilai A adalah 5, tapi kemudian defaultnya adalah kita mencetak printf nilai A lebih dari 4 gitu. Lalu kalau kita jalankan ya, yang muncul harusnya adalah nilai A lebih adalah 5 dan nilai A lebih dari 4. Ya, nilai A adalah 5 dan nilai A lebih dari 4. Ya, untuk penanda di antara itu menggunakan 3 titik ya, bukan 2 titik.